Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba mengoprek dari sebuah power supply. Power supply ini adalah power supply bekas TV LCD ya. LCD monitor kalau tidak salah, karena ini sudah lama. Jadi power supply ini saya potong-potong kemarin dan saya ambil 12 voltnya saja karena memang tegangnya 12 volt. Sekarang kita coba lihat untuk melihat dioda Schottky-nya ya. Karena kita tidak tahu berapa arus dan berapa volt dan berapa ampere sebenarnya dia keluar nih. Kalau kita lihat dari datasetnya bahwa dioda Schottky-nya mampu mengalirkan arus sebesar sampai 10 ampere. Kalau kita lihat dari dataset. Sekarang coba kita pasang kembali dioda Schottky-nya ya, dan akan saya ukur tegangannya. Karena power supply ini sudah lama bro, tidak saya pakai. Oke, sekarang tegangannya sudah berada di 12 volt ya. Artinya masih tetap lah ya. Tidak berubah dari waktu yang saya pakai dan sampai saya museumkan. Sekarang akan saya coba tes ampernya dulu. Kita beri dia beban. Berapa arus maksimal yang bisa dikeluarkannya di tegangan 12 volt. Oke, sekarang kita lihat dulu sudah turun ya. 12 volt sekarang di 1401 ampere. 1 ampere tidak datang 2 ampere. Tegangannya sudah drop di 11,7. Kalian bisa perhatikan. Jadi saya eksperimen kita kali ini, saya coba untuk menaikkan ampernya dengan mengganti part-partnya terlebih dahulu yang sederhana. Saya ingin menaikkannya ya minimal dapat 5 amperan lah begitu. Maunya saya sih seperti itu. Sekarang langkah yang pertama akan saya coba adalah dengan mengganti 3 buah elko ini. Elko ini adalah elko output dari 12 volt yang mempunyai kapasitas 25 volt 1000 mikro. Saya mengharapkan setelah diganti ketiga elko ini, maka arus yang keluar dari power supply ini bisa bertambah ya. Oke, yang kalau saya harapkan sih 12 volt 5 ampere langsung keluar gitu. Oke, kita coba saja dan kita buktikan nanti setelah kita ganti elko-nya ini. Tapi sebelumnya saya solder. Lumayan susah juga bro, karena jalurnya ini atas dan bawah. Untuk menyedot timahnya betul pastikan memang timahnya harus meleleh. Oke, sekarang tegangan sudah keluar di 12,2. Coba saya naikkan load dari tester ini. Oke, sekarang di 12 voltnya 700, 1 ampere masih di 12 volt, tapi sudah turun di 12 volt ya. Oke, 11,9 berada di tidak bisa sepertinya. Tidak ada perubahan yang signifikan ya dengan kita mengganti nilai elko-nya. Malah kalau menurut saya ini agak lebih turun daripada tadi. Kalian bisa perhatikan saja kawan. Jadi dengan mengganti elko itu tidak efektif sepertinya untuk membuat kestabilan pada sebuah switching. Oke, sekarang kita cek lagi, akan saya ganti ya. Saya ganti dioda Schottky-nya, saya coba paralel dengan tipe STP berapa ini? STP 2040. Oke, sekarang akan saya sambungkan seperti ini saja ya. Saya kasih kabel agar kita mudah mengerjakannya dalam bongkar bangkir power supply ini. Ini dioda Schottky yang saya paralel dengan tipe yang berbeda ya. Mungkin STP berapa tadi ya, saya lupa juga mau ngecek datasetnya. Yang penting dia kakinya itu sama. Oke, sekarang saya solder kaki tengahnya itu sama-sama di tengah. Diharapkan dia bisa mengalirkan arus yang lebih besar. Dan ternyata setelah saya hidupkan, tegangan outputnya hanya 10, volt lebih. Dan ini malah bertambah parah ya. Kita perhatikan saja. 8,6 harusnya 0,009. Langsung saya cabut sajalah. Akan saya gantikan dioda Schottky yang tadi dengan dioda Schottky ini. Langsung saya solderkan saja seperti ini. Mungkin dengan tipe yang berbeda karakternya ya. Karakter dioda Schottky-nya yang berbeda, sehingga dia membuat tegangannya drop. Oke, dioda Schottky ini kalau kita lihat untuk ampernya dia lebih tinggi dari dioda Schottky bawaan power supply ini. Kalau tidak salah ini
50 ampere atau 40 ampere. Oke, jika sudah sekarang kita tes. Oke, tegangannya sudah berada di 12,1, artinya tegangannya kembali oke. Kita tes saja kawan. Oke, dia malah lebih parah sepertinya. Tegangan 0,9 itu baru datang 1 ampere. Artinya dengan mengganti dioda Schottky yang tidak pas juga tidak baik. Jadi saya berkesimpulan dari eksperimen ini bahwa dengan mengganti elko dan dioda Schottky-nya itu tidak mendapatkan perubahan arus pada sebuah power supply. Dan ini telah kita uji ya. Malah dia lebih tambah parah kalau tidak sesuai itu dioda Schottky-nya. Kalau jangan main sembarang paralel aja gitu. Sepertinya harus dengan dioda Schottky yang sama. Oke lah kawanku, untuk eksperimen selanjutnya ya, sepertinya saya harus mengganti dari lilitan traponya ini. Saya akan coba cari trapo yang agak sedikit lebih besar dan menggulungnya dengan harapan dapat mengeluarkan arus yang lebih besar dari power supply ini. Demikian konten kita kali ini. Salam sehat untuk kalian semua penghobi elektronik. Saya Yuris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.